Berjuang PTN 2025, selamat datang kembali di channel Cerebro, platform belajar terbaik buat kamu yang sedang mempersiapkan diri menghadapi UTBK SNBT 2025. Di video kali ini kita akan bahas secara lengkap dan detail mengenai yang pertama, materi-materi yang akan diujikan dalam SNBT 2025, jumlah soal per subtesnya, dan strategi belajar paling tepat untuk setiap komponen tes. Yuk simak sampai habis video ini biar kamu gak ketinggalan informasi yang penting. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk, yuk kita bahas dulu UTBK. Nah, UTBK SNBT 2025 adalah jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri berbasis ujian tertulis, teman-teman. Nah, berbeda dengan SNBP yang menggunakan nilai rapor, SNBT mengukur kemampuan teman-teman melalui tes yang disebut UTBK. Nah, tahun ini materi ujian disusun untuk mengukur yang pertama adalah mengukur kemampuan penalaran logis dan juga numerik. Yang kedua, untuk mengukur literasi bahasa dan juga pemahaman umum. Dan yang ketiga adalah untuk mengukur kemampuan kuantitatif dalam kehidupan nyata. Jadi, teman-teman perlu tahu ya bahwa ini bukan cuma soal hafalan, tapi juga soal analisis dan nalar. Nah, teman-teman, tes UTBK SNBT 2025 itu terbagi ke dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah TPS atau tes potensi skolastik dan tes literasi. Di dalamnya ada apa aja? Yuk kita bahas. Nah, untuk total soalnya, teman-teman, ada 150 butir soal. Dan untuk durasi pengerjaannya sekitar 195 menit atau lebih. Ini tergantung kebijakan pusat UTBK. Nah, teman-teman, TPS adalah bagian terbesar dan juga terpenting. Untuk jumlah soalnya itu ada 90 soal dan terdiri dari 4 subtes. Yang pertama adalah penalaran umum atau PU. Dan di dalamnya terdapat subtesnya lagi, teman-teman. Ada yang pertama penalaran induktif, itu 10 soal. Ada juga penalaran deduktif, 10 soal. Ada lagi penalaran kuantitatif, ini 10 soal. Jadi totalnya ada 30 soal ya, teman-teman. Kemudian ada lagi di PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, biasanya di dalamnya ada seputar sinonim antonim, ide pokok bacaan, dan juga hubungan antar paragraf. Untuk total soalnya di PPU-nya adalah 20 soal. Dan ada lagi pemahaman bacaan dan juga menulis atau PBM. Yang pertama itu akan seputar simpulan bacaan. Ada juga seputar makna kata, seputar struktur kalimat juga ada. Nah, totalnya untuk PBM ini ada 20 soal. Dan ada lagi teman-teman, berikutnya yang keempat adalah pengetahuan kuantitatif atau PK. Nah, biasanya ini akan seputar bilangan, lalu juga geometri, lalu ada juga aljabar, dan ada lagi statistika dan juga peluang ya. Nah, ini biasa totalnya itu 20 soal. Nah, untuk tips belajar TPS itu apa aja? Yang pertama adalah teman-teman harus bisa melatih logika dan juga nalar. Jadi ingat ya, bukan hanya menghafal. Nah, cara lainnya teman-teman juga bisa dengan rajin latihan soal HOTS atau High Order Thinking Skills. Dan yuk pelajari bentuk soal dari tahun-tahun sebelumnya biar kamu bisa memprediksi kira-kira tahun ini akan keluar apa aja. Berikutnya adalah yang kedua. Tadi kita bahas TPS, kita bahas tes literasi sekarang. Untuk total soalnya itu ada 60 soal dan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada tes literasi bahasa Indonesia berjumlah 20 soal yang mana di dalamnya itu biasanya mempertanyakan seputar menemukan ide pokok, kemudian menyimpulkan isi bacaan, kemudian menganalisis hubungan antar kalimat. Ada lagi untuk literasi bahasa Inggris, ini berjumlah 20 soal dan soal-soalnya akan seputar vocabulary, main idea, inference, synonym, and antonym in context gitu ya. Dan ada lagi penalaran matematika. Ini akan berjumlah 20 soal juga. Nah, biasanya seputar aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga seputar perbandingan dan juga grafik dan data. Dan ada juga nih teman-teman logika numerik. Itu ya yang biasanya muncul di penalaran matematika. Tips belajarnya kayak gimana? Yang pertama adalah teman-teman bisa baca artikel atau opini setiap hari, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa melatih diri dengan menggunakan reading comprehension atau menjawab soal-soal reading comprehension untuk melatih diri di literasi bahasa Inggris. Dan teman-teman juga bisa pelajari matematika dasar
dari SMP, SMA dengan pendekatan yang kontekstual. Nah, untuk strategi umum dan mempersiapkan SNBT, teman-teman yuk mulai dari sekarang persiapannya. Karena waktunya akan sangat mepet gitu ya. Gunakan waktu belajar 1 hingga 2 jam per hari dan fokus pada latihan bagian TPS dan juga matematika. Atau teman-teman juga bisa ikuti tryout berkala untuk mengukur progres nih. Kira-kira teman-teman udah sejauh mana sih? Kalau misalnya teman-teman bingung mau di mana, teman-teman bisa gunakan aplikasi Cerebrum untuk latihan soal yang sudah dikelompokkan sesuai subtesnya. Oke, kamu sekarang udah tahu dong materi UTBK SNBT 2025 lengkap dengan jumlah soal dan juga strateginya. Sekarang tinggal action. Belajar dari sekarang, jangan dinanti-nanti. Download aplikasi Cerebrum sekarang juga di Play Store dan juga di App Store. Di sana teman-teman bisa mendapatkan ribuan latihan soal per subtes. Ada tryoutnya juga, serta pembahasannya juga lengkap, baik berbentuk teks dan juga video. Jangan lupa juga kalau teman-teman nggak suka belajar digital, teman-teman bisa beli Smartbook Cerebrum, di mana terdapat latihan soal yang sama dengan di aplikasi. Terdapat juga materi-materi yang komprehensif sesuai dengan subtes, baik TPS maupun di tes literasi. Lengkap banget kan? Yuk, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Cerebrum dan beli Smartbooknya di link deskripsi di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk bantu share ke temanmu juga yang merupakan pejuang PTN 2025. Jangan lupa juga untuk klik like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan informasi penting dan menarik lainnya seputar perkuliahan. Sampai jumpa di video berikutnya.